Om Swastiastu, perkenalkan saya Imade Widayantara, NIM 2002612041, dokter muda yang sedang stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, periode 3 Mei hingga 13 Juni 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perioperative medicine in spinal anesthesia, di mana tujuan dari pemberian perioperative medicine ini adalah untuk mempersiapkan pasien pada perawatan sebelum, selama, dan sesudah atau pre, intra, dan pasca operasi untuk mencapai kondisi ideal atau optimal pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Di mana anestesi berdasarkan analisis kata terdiri dari dua kata, yaitu an dan estesi, di mana an berarti tidak dan estesi berarti rasa. Maka anestesi dapat diartikan sebagai suatu tata laksana untuk menghilangkan rasa, baik rasa nyeri, takut, maupun tidak nyaman, sehingga pasien merasa lebih aman dan nyaman selama prosedur yang akan dijalaninya. Dalam praktek anestesi, terdapat 3 jenis anestesi analgesia yang diberikan pada pasien yang akan menjalani pembedahan, yaitu ada anestesi umum, anestesi regional, serta anestesi lokal. Di mana pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai blok subarachnoid atau yang lebih sering dikenal sebagai anestesi spinal, yang merupakan salah satu dari jenis anestesi regional. Pertimbangan pemilihan anestesi analgesia yang diberikan terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada umur, di mana pilihan anestesia pada bayi dan anak biasanya adalah anestesi secara umum, karena pasien kelompok usia ini dianggap lebih kurang kooperatif. Pada pasien dewasa dapat diberikan anestesi umum maupun regional, tergantung dari indikasi dan jenis operasi yang akan dikerjakan. Yang kedua, terdapat jenis kelamin, lalu status fisik, di mana berkaitan dengan penyakit-penyakit sistemik yang diderita oleh pasien, komplikasi dari penyakit primer yang diderita pasien, serta terapi yang sedang dijalani oleh pasien. Lalu jenis operasi, di mana analisis tindakan pembedahan atau operasi menggunakan prinsip 4C, yaitu yang pertama ada lokasi operasi. Misalkan pada pasien di daerah kepala leher akan dipilih anestesi umum dengan fasilitas intubasi pipa endotrachea untuk mempertahankan jalan nafas pasien. Sedangkan operasi di daerah abdominal bawah, anus, serta ekstremitas bawah dilakukan anestesi regional blok spinal atau spinal anesthesia. Posisi operasi misalnya pada posisi tengkurap, harus dilakukan anestesia umum dengan fasilitas intubasi endotrachea dan nafas kendali. Lalu terdapat manipulasi operasi, misalkan pada operasi laparotomi dengan manipulasi intraabdominal yang luas, dengan skala risikonya membutuhkan relaksasi lapangan operasi optimal. Harus dilakukan anestesi umum dengan fasilitas intubasi endotrachea dan nafas kendali. Lalu terdapat durasi operasi. Misalkan pada operasi bedah saraf kraniotomi yang berlangsung lama, harus dilakukan anestesi umum dengan fasilitas intubasi endotrachea dan nafas kendali. Lalu faktor pertimbangan lain yaitu keterampilan operator serta peralatan yang tersedia, serta permintaan dari pasien. Di mana pada pasien-pasien tertentu, pasien tersebut mampu dan diperbolehkan untuk menentukan pilihan anestesia yang dikehendakinya. Sehingga petugas anestesia harus menyesuaikan jenis atau teknik anestesia yang akan diberikan sesuai dengan permintaan pasien tersebut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anestesi spinal, blok regional yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid melalui tindakan fungsi lumbal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai langkah preoperatif, yang merupakan langkah awal dari rangkaian tindakan anestesia yang dilakukan terhadap pasien yang direncanakan untuk menjalani tindakan operatif. Adapun tata laksana evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan anamnesis dari pasien, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan radiologi, serta konsultasi dan koreksi, dan menentukan prognosis pasien perioperatif. Di mana anamnesis dapat dilakukan dengan pasien sendiri atau dengan orang lain, biasanya keluarga pasien atau pengantar pasien, meliputi identitas pasien dan biodata pasien, anamnesis khusus yang berkaitan dengan penyakit bedah yang mungkin menimbulkan gangguan fungsi sistem organ, lalu terdapat juga anamnesis umum yang terdiri dari basic 4 dan secret 7. Pemeriksaan fisik yang dilakukan biasanya adalah pemeriksaan status present dan juga pemeriksaan fisik umum. Adapun pemeriksaan laboratorium radiologi yang dilakukan adalah pemeriksaan rutin seperti pemeriksaan darah dan urin, dan juga pemeriksaan khusus di mana ditujukan kepada pasien yang dipersiapkan untuk melakukan operasi besar dan pasien yang menderita penyakit sistemik tertentu. Lalu ada konsultasi dan koreksi. Ini apabila terdapat kelainan dari fungsi organ vital, dapat dilakukan konsultasi dan koreksi terhadap gangguan sistem fungsi organ prabedah. Dan juga dapat dilakukan penentuan prognosis pasien perioperatif, di mana berdasarkan evaluasi praoperatif tersebut, maka dapat disimpulkan status fisik pasien pra-anestesi sesuai dengan guideline dari ASA atau American Society of Anesthesiologists, di mana terdapat ASA 1 menandakan pasien sehat, lalu ASA 2 terdapat gangguan sistemik ringan hingga sedang yang disebabkan oleh kondisi bedah maupun proses patologis lainnya, namun terkontrol secara baik. ASA 3, di mana penyakit berat yang membatasi aktivitas namun tidak menyebabkan kecacatan. ASA 4, penyakit yang menyebabkan kecacatan dan mengancam kehidupan pasien. ASA 5, di mana pasien tersebut diperkirakan tidak dapat selamat selama 24 jam ke depan apabila operasi tidak dilakukan. Lalu terdapat ASA 6, merupakan pasien mati batang otak yang organnya akan diambil untuk keperluan donor. Apabila tindakan pembedahan dilakukan secara darurat, dicantumkan tanda E yang berarti emergensi di belakang angka, misalkan ASA 2E. Selanjutnya ada langkah pre-anestesia, yaitu langkah lanjut dari hasil evaluasi preoperatif untuk mempersiapkan pasien, baik psikis maupun fisik pasien, agar pasien siap dan optimal untuk menjalani prosedur anestesia dan diagnostik maupun pembedahan yang akan direncanakan. Adapun persiapan pasien dapat dilakukan di ruang perawatan, yaitu ada persiapan psikis, di mana dilakukan KIE kepada pasien mengenai
prosedur yang akan dilakukan, serta jenis bius yang dilakukan. Apabila akan dilakukan intubasi, dapat juga dijelaskan mengenai risiko-risiko yang dihadapi. Lalu dapat diberikan obat sedatif jika diperlukan. Ini dapat diberikan pada pasien yang mengalami gangguan tidur sebelum dilakukannya operasi. Lalu terdapat persiapan fisik, di mana pasien diminta untuk tidak memakai aksesoris yang berlebihan maupun aksesoris lainnya, dan juga melakukan puasa. Di mana menurut American Society of Anesthesiologists, puasa dilakukan 6-8 jam sebelum prosedur operasi untuk makanan berat, namun cairan tidak berpartikel seperti air putih masih boleh dikonsumsi 2 jam sebelum prosedur operasi. Lalu dapat juga dilakukan juga pembuatan surat persetujuan tindakan medis yang ditandatangani oleh pasien apabila sudah dapat memberikan konsennya, namun apabila tidak dapat memberikan konsen dapat diwakilkan oleh orang tua maupun kerabat pasien. Lalu ada persiapan di ruang IBS. Di ruang persiapan IBS, yaitu dilakukan evaluasi ulang status present dan catatan medik pasien serta perlengkapan lainnya. Dan juga dilakukan penggantian pakaian pasien untuk diganti ke pakaian khusus kamar operasi. Premedikasi yaitu tindakan pemberian obat-obatan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan anestesi yang bertujuan untuk menimbulkan suasana nyaman bagi pasien, memudahkan serta memperlancar induksi, menekan refleks yang tidak diinginkan, dan lain-lain. Obat-obatan yang dapat diberikan untuk premedikasi antara lain adalah obat sedatif, opiat analgesik, antikolinergik, antiemetik, dan juga profilaksis aspirasi yang dapat diberikan baik secara intramuskular maupun intravena. Lalu pasien juga dipasangkan infus dengan tujuan untuk mengganti defisit cairan selama puasa yang telah dijalani oleh pasien, lalu koreksi defisit cairan prabedah, dan juga sebagai fasilitas vena terbuka untuk memasukkan obat-obatan selama operasi, pemberian cairan pemeliharaan, serta fasilitas transfusi darah. Adapun persiapan di kamar operasi, yaitu dipersiapkan meja operasi dengan aksesoris yang diperlukan, mesin anestesi dengan sistem aliran gasnya, alat-alat resusitasi seperti alat bantu nafas, laryngoskop, pipa jalan nafas, suction, defibrilator, dan lain-lain. Dipersiapkan juga obat-obat anestesia yang diperlukan, serta obat-obat resusitasi seperti adrenalin, atropin, aminofilin, natrium bikarbonat, dan lain-lain. Dipersiapkan juga alat penunjang seperti tiang infus, plester, dan lain-lain, serta alat pantau vital sign yaitu tekanan darah, suhu tubuh, dan EKG. Alat-alat pantau lain yang dapat dipasangkan sesuai indikasi misalkan pulse oximeter dan juga capnograph. Dipersiapkan juga kartu catatan medik anestesia serta selimut penghangat, biasanya khusus untuk pasien bayi maupun orang tua. Pada presentasi kali ini, karena yang dibahas adalah anestesi spinal atau blok subarachnoid, di mana pada pemilihan anestesi jenis ini terdapat indikasi pada pemilihan anestesi jenis ini. Adapun indikasi dari pemberian blok subarachnoid apabila dilakukan operasi abdominal bawah dan inguinal, operasi anorektal dan genitalia eksternal,
dan juga operasi ekstremitas inferior. Adapun kontraindikasi diberikannya anestesi spinal adalah pasien tidak kooperatif, pasien menolak, gangguan hemostasis, penyakit-penyakit saraf otot, infeksi di daerah lumbal, dehidrasi, shock, anemia, SIRS atau Systemic Inflammatory Response Syndrome, serta kelainan tulang belakang, termasuk artritis dan kelainan anatomi tulang belakang. Adapun tata laksana dari anestesi spinal adalah yang pertama, memasangkan alat pantau yang diperlukan, lalu memposisikan pasien, di mana pasien dapat diletakkan secara dekubitus lateral kanan maupun kiri, serta dalam posisi duduk sesuai dengan kondisi pasien. Lalu dilakukan disinfeksi pada area fungsi lumbal dan ditutup dengan lubang steril. Selanjutnya dilakukan fungsi lumbal dengan ukuran jarum spinal paling kecil pada celah interspinosum lumbal 3-4 maupun 4-5 hingga keluar cairan cerebrospinal. Selanjutnya dimasukkan obat anestesi lokal yang dipilih, lalu di luka tusukan ditutup dengan kasa steril. Dilakukan pengaturan posisi pasien supaya posisi kepala dan tungkai lebih tinggi dari badan. Dilakukan juga penilaian skor Bromark dari Bromark 0 hingga 3 yang menandakan blok spinal telah komplit. Lalu terdapat standar pemantauan dasar intraoperatif yang terdiri dari standar 1, di mana tenaga anestesia harus berada di dalam kamar operasi selama pemberian anestesia maupun analgesia. Standar 1 dilakukan oleh karena keadaan pasien selama anestesi atau analgesia dapat berubah dengan cepat. Maka tenaga anestesia yang berkualifikasi harus selalu ada untuk memantau pasien dan memberikan antisipasi segera terhadap perubahan abnormal yang terjadi. Lalu terdapat standar 2, di mana dilakukan evaluasi secara kontinu selama pemberian anestesia atau analgesia meliputi jalan nafas, yaitu untuk mempertahankan keutuhan jalan nafas pasien, lalu oksigenasi, memastikan kadar zat asam di dalam udara maupun gas inspirasi dan di dalam darah pasien, ventilasi untuk memantau keadekuatan ventilasi pasien, sirkulasi untuk memastikan fungsi sirkulasi pasien adekuat, serta suhu tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh pasien dalam kondisi yang optimal. Setelah dilakukan intraoperatif tersebut, dilakukan pemantauan pasca operatif. Pemantauan pasca operatif merupakan periode kritis yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesi diakhiri hingga pasien pulih dari pengaruh anestesi. Berdasarkan masalah-masalah yang akan dijumpai pasca bedah, pasien pasca bedah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama, pasien yang memiliki risiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiovaskular pasca bedah, sehingga perlu nafas kendali pasca bedah. Pasien kelompok 1 biasanya langsung dirawat di ICU tanpa menunggu pemulihan di ruang pulih. Pada pasien yang digolongkan menjadi kelompok 2, merupakan pasien pasca bedah pada umumnya, dengan tujuan
untuk menjamin agar pasien secara secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasi secara spontan. Kelompok 3 yaitu pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Pasien pada kelompok ini fungsi respirasinya harus adekuat, serta bebas dari rasa ngantuk, nyeri, dan kelemahan otot. Setelah operasi selesai dilakukan, pasien akan dibawa ke ruang pulih, di mana ruang pulih merupakan ruangan khusus pasca anestesi atau bedah yang berada di kompleks kamar operasi, dilengkapi dengan kamar atau tempat tidur khusus, alat pantau, alat atau obat resusitasi, serta tenaga terampil dalam bidang resusitasi dan gawat darurat. Pemantauan pasca anestesia dan kriteria penularan dilakukan dengan menggunakan skor Aldred, di mana terdapat 5 kriteria, yaitu yang pertama ada oksigenasi, di mana apabila saturasi oksigen pasien lebih dari 92% pada udara ruangan, maka mendapat nilai 2. Apabila lebih dari 90% dengan oksigen suplementasi akan diberikan poin 1. Namun apabila saturasi oksigen di bawah 90% dan pasien sudah diberikan suplementasi oksigen, maka mendapat nilai 0. Selanjutnya dinilai respirasi pasien. Apabila pasien bernafas secara dalam dan dapat batuk, pasien akan diberikan nilai 2. Apabila terjadi sesak nafas dan juga nafas yang pendek dan terbatas, akan diberikan nilai 1. Jika tidak terdapat nafas, akan diberikan nilai 0. Lalu dinilai sirkulasi dari pasien. Apabila tekanan darah pasien kurang lebih 20 mm Hg dari nilai tekanan darah normal pasien, akan diberikan nilai 2. Namun apabila tekanan darah pasien kurang lebih 20 hingga 50 mm Hg dari tekanan darah normal pasien, akan diberikan nilai 1. Apabila tekanan darah pasien kurang lebih 50 mm Hg dari tekanan darah normal pasien, akan diberikan nilai 0. Lalu dinilai juga kesadaran dari pasien. Apabila pasien sadar sepenuhnya, akan diberikan nilai 2. Namun apabila pasien hanya merespon apabila dipanggil, akan diberikan nilai 1. Apabila pasien tidak memberikan respon, akan diberikan nilai 0. Lalu kriteria yang terakhir adalah aktivitas. Apabila pasien dapat menggerakkan keempat ekstremitasnya, akan diberikan nilai 2. Apabila dapat menggerakkan 2 ekstremitasnya, akan diberikan nilai 1. Namun apabila tidak terdapat pergerakan, akan diberikan nilai 0. Apabila pasien mendapatkan skor lebih dari sama dengan 9, maka pasien dapat dikembalikan ke ruang perawatan pasien atau discharge pasien. Presentasi saya mengenai perioperatif medicine pada anestesia spinal. Mohon maaf jika terjadi salah kata. Saya tutup dengan Pramod Santi. Om Santi Santi.